Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semakin hari semakin membaik. Semoga semakin hari tidak terlalu banyak sensasi yang kalian rasakan lagi. Kalaupun ada beberapa teman-teman yang masih banyak merasakan sensasi karena baru-baru aja nih terkena GERD dan psikosomatik, aku cuma mau bilang kalau semua sensasi itu akan berangsur menghilang satu persatu jika kalian tidak terlalu panik, jika pikiran kalian tidak selalu ditakuti dengan pikiran-pikiran yang buruk, jika pikiran kalian tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, berimajinasi terlalu jauh tentang penyakit yang sedang kalian hadapi, karena memang insya Allah penyakit GERD dan psikosomatik ini adalah aman, tidak berbahaya, hanya saja sedikit mengganggu kualitas hidup kita gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa aku masih tetap butuh dukungan dari kalian agar aku selalu semangat membuat video sharing. Semoga apapun yang aku bagikan ke kalian itu bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian semuanya. Silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku karena sudah banyak hal yang aku sharingkan. Siapa tahu apa hal yang mau kalian tanyakan itu aku sudah kasih video sharingnya gitu teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar tentang apapun yang sedang kalian rasakan. Apakah kalian sudah ngerasa lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Silahkan komen di kolom komentar, insya Allah aku akan balas teman-teman. Jadi hari ini aku akan bahas tentang gimana sih cara kita gitu ya agar bisa menciptakan ketenangan, menciptakan pikiran yang positif, menciptakan kedamaian, tidak dihantui dengan ketakutan-ketakutan, terus bisa mengontrol semua pikiran negatif yang biasanya itu mengganggu kita. Jadi pikiran-pikiran negatif itu yang membuat kita itu susah untuk sembuh, susah untuk move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Jadi pikirannya tuh selalu kayak jangan-jangan ini penyakit yang parah. Setiap ada sensasi yang muncul, padahal itu dulu pernah muncul, tapi ketika kalian lagi panik-paniknya, satu sensasi yang mungkin wajar dirasakan, tidak terlalu mengganggu, tapi karena kita terlalu panik, akhirnya itu dianggap sesuatu yang sangat berbahaya gitu teman-teman. Contohnya aku dulu itu awal-awal terkena GERD itu semuanya aku anggap semuanya aku anggap berbahaya gitu. Bahkan pernah aku kena jerawat nih di kepalaku, itu udah kalau orang normal kan ini ya udah jerawat biasa gitu, paling nggak 3-4 hari selesai. Tapi kalau aku waktu itu lagi panik-paniknya, aku ngerasa jerawat itu sudah pikirannya jangan-jangan ini tumor, jangan-jangan ini gitu. Kalian juga gitu apa enggak teman-teman? Jadi itu sih yang sebenarnya memperburuk kondisi kita, itu yang menghambat kita bisa move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Jadi aku kasih beberapa cara yang aku lakukan dulu hingga pada akhirnya aku bisa move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Sebenarnya beberapa hari ini karena memang lagi sibuk, lagi kecapean juga, banyak hal yang dikerjakan, akhirnya beberapa malam itu sempat ngalamin panic attack ya, tapi bukan yang kayak dulu. Nggak sampai aku tremor, nggak sampai keringet dingin, hanya tiba-tiba perut begah, entah karena beberapa waktu ini aku lagi on diet, tapi bukan pas tidak makan, cuma memang mengurangi porsi makan gitu teman-teman. Jadi mungkin itu juga yang ngebuat aku merasakan sensasi lambung lagi, mungkin karena aku lagi diet gitu teman-teman. Jadi karena ngerasa badannya sudah gemukan lagi gitu ya, akhirnya aku memutuskan coba diet gitu. Tapi ternyata
mungkin itu tidak cocok di aku gitu teman-teman. Jadi beberapa hari kemarin aku kayak yang kembung parah tapi tidak mual, kembung parah. Terus habis itu malam-malam tuh bukan sesek, cuma ngerasa nggak, kalau pasti kita ngerasa sendiri ya kalau nafas kita nih sedang nggak kayak biasanya gitu tuh, tapi tidak terlalu mengganggu karena aku masih bisa tidur dengan nyenyak teman-teman. Jadi sempat beberapa kali ada serangan panik yang aku ngerasa kayak, duh apa sekarang nih mau meninggal gitu ya. Duh, jangan-jangan ini pertanda nih aku akan, ya itu dah, ketakutan akan kematian itu muncul lagi. Tapi alhamdulillahnya karena aku sudah tahu ilmunya, jadi aku kayak flashback lagi ke belakang. Aku tidak mau kayak dulu lagi, jadi ini bisa aku hentikan sekarang juga. Aku berpikir bahwa aku tanamkan lagi ke diriku sendiri bahwa insya Allah penyakit GERD dan psikosomatik ini tidak berbahaya. Jadi aku cari tahu juga penyebabnya apa, kenapa aku sampai begah gitu ya, sempat keliengan. Oh mungkin karena aku lagi diet, makanya tidak seperti biasanya, jadi aku merasakan sensasi lambung lagi, akhirnya aku cemas lagi. Jadi yang pertama, kalian memang harus tahu penyebab kenapa kalian tidak tenang teman-teman. Apa yang membuat kalian tidak tenang gitu. Misalnya aku takut nih kak, penyakit ini penyakit yang berbahaya gitu. Aku mau ingatkan ke kalian, jika kalian sudah didiagnosa oleh dokter, terus kalian sudah tahu gejala-gejalanya dan semua orang merasakan gejala yang sama dengan kalian, terutama yang mengalami gangguan GERD dan psikosomatik juga, aku hanya mau mastiin ke kalian, mau bilang ke kalian, insya Allah GERD dan psikosomatik ini tidak berbahaya. Jadi selalu diingat-ingat, insya Allah GERD dan psikosomatik ini tidak berbahaya gitu ya teman-teman ya. Selama kita sudah mengikuti pola makan, pola waktu makan, pola hidup, dan pola pikir yang benar, insya Allah ini juga akan bisa sembuh. Jadi tidak akan terus-terusan nempel di badan kita semua sensasinya. Jadi yang harus memang yang pertama harus tahu dulu penyebab kita tidak tenang. Terus kalau sudah tahu penyebabnya, maka kita perlu kayak menerima gitu, tidak ngeyel terhadap apapun yang pernah diberikan oleh para mentor gitu. Mereka juga bilang bahwa GERD dan psikosomatik itu insya Allah tidak berbahaya. Kenapa? Karena kita bisa sembuh dari ini gitu. Makanya kita sharingkan ke kalian agar kalian tidak terlalu takut lagi. Fungsi kita sharing ke kalian, tujuan aku pribadi sharing ini ke kalian agar kalian itu pengetahuannya itu bertambah gitu, agar kalian tuh tidak ketakutan lagi bahwa banyak teman-teman di luar sana yang juga mengalami gangguan seperti kita. Banyak kan yang komen di kolom komentar, ternyata banyak orang yang juga merasakan hal yang sama seperti kita, dan alhamdulillah hanya banyak dari teman-teman juga yang sudah sembuh teman-teman. Jadi silahkan kalian ceketkan di pikiran kalian gitu ya, bahwa sebenarnya semua gejala-gejala yang timbul karena gangguan pencernaan dan gangguan kecemasan itu insya Allah tidak berbahaya, hanya saja sedikit mengganggu. Gimana kak agar caranya tidak mengganggu? Ya berarti memang harus diatur lagi pola makan, pola waktu makan, pola hidup, serta pola pikirnya, karena memang itu adalah hal yang membantu kita agar bisa move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik gitu teman-teman. Ketika kita sudah bisa menjaga pola makan, pola waktu makan, pola pikir, pola hidup gitu ya, itu yang akan membuat kita bisa sembuh dari GERD dan psikosomatik. Terus selanjutnya tidak keterusan gitu ya, tidak dienakkan ketika kita tidak tenang akan suatu hal. Misalnya takut kalau misalnya ada satu sensasi datang, terus kalian ngebayangkan jangan-jangan sensasi ini nih takutnya penyakit ini nanti yang timbul, jangan-jangan nanti setelah aku periksa aku terkena penyakit lain nih gitu ya. Jadi kalau sudah kalian terdiagnosa GERD dan psikosomatik, itu
percayakan saja sama dokter kalian gitu teman-teman. Jangan keterusan ngebayangin hal-hal yang membuat kalian tuh takut, membuat kalian tuh lebih cemas gitu ya. Jadi kalau lagi ngerasa satu sensasi, jadi kayak tarik nafas dalam-dalam, terus habis itu kayak di switch pikiran kalian, dituker, diganti, tidak keterusan gitu, ngerti nggak? Jadi kayak kadang kan tanpa kita sadar ketika kita memikirkan sesuatu tanpa kita sadar itu keterusan kan, akhirnya itu yang membuat kita cemas. Jadi kalau langsung disadarkan aja bahwa ini hanya pikiran kita saja gitu teman-teman, ini tidak akan terjadi, ketakutan ini tidak akan terjadi ketika aku tidak memikirkannya terus-terusan gitu. Jadi diganti dengan pikiran-pikiran yang positif atau langsung berbuat sesuatu, melakukan sesuatu gitu teman-teman. Banyak hal kok yang bisa dilakukan agar kita itu teralihkan cemasnya, teralihkan pikirannya yang nggak tenang itu tuh. Terus selanjutnya kalau kataku silaturahmi itu sangat penting sih, entah itu sama kerabat, entah itu maksudnya ngobrol gitu ya, ngobrol itu menurut aku penting, entah itu sama kerabat, entah itu sama suami, entah itu sama teman gitu ya. Jadi dengan kita ngobrol, kalau kita pendem sendirian kan kita selalu ketakutan, tapi dengan kita ngobrol gitu ya, kayak cerita ke orang-orang yang benar-benar tahu kondisi kalian, jadi sewaktu-waktu kalian lagi nggak tenang, itu kalian cari mereka, terus kalian kasih tahu kan kondisi kalian, maka insya Allah mereka akan bisa menenangkan kalian gitu teman-teman. Sebenarnya kita hanya butuh didengar sih, kita hanya butuh didengar dan diiyakan gitu ya. Jadi kalau aku pribadi ketika aku ngerasa lagi tidak tenang, aku cerita ke suamiku, terus habis itu aku tidak butuh, kadang tanpa dia tenangin pun ketika aku sudah bercerita tentang apapun yang aku rasakan, maka perlahan-lahan akan membaik gitu teman-teman. Jadi itu selanjutnya sebenarnya keluar rumah itu juga ini ya, membantu agar hidup kita tuh lebih tenang dan tidak ditakuti perasaan-perasaan yang cukup mengganggu gitu, perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan cemas. Apalagi kalau hanya baringan di kamar. Kalau menurut aku ketika kita hanya baringan di kamar, tidak ngapa-ngapain, scrolling TikTok atau YouTube atau apapun itu, dan tidak sengaja ketemu ke hal-hal yang nge-trigger kita cemas, maka itu yang memperparah kita gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi nggak tenang, ditaruh aja HP-nya. Kalaupun mau nonton HP, tonton video-video yang penuh motivasi gitu. Jangan nyari tahu kayak gejala apa gitu, misalnya pusing terus-terusan, itu kan nanti yang keluar tuh banyak banget, dan yang keluar itu kebanyakan hal-hal yang negatif gitu kalau aku googling ya. Jadi menurut aku stop googling, terus silahkan keluar rumah, nggak usah kemana-mana, mungkin hanya di teras menikmati udara segar gitu ya, atau melakukan segala sesuatu yang bisa kalian lakukan gitu teman-teman ya. Jadi memang tidak disarankan untuk sering-sering rebahan sendirian, karena saat itulah pikiran-pikiran yang buruk itu muncul kalau aku gitu teman-teman. Jadi ketika aku sudah ngerasa agak sedikit cemas, aku biasanya bangkit tuh dari tempat tidur, kalau belum sholat aku biasanya langsung wudhu sama sholat gitu. Terus yang paling penting adalah melakukan segala sesuatu hal dengan fokus, itu yang disebut dengan mindfulness, dan sampai sekarang aku masih mencoba itu. Dan ketika kita sudah menguasai itu, insya Allah tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan lagi pikiran aneh-aneh yang muncul, karena kita sudah fokus dengan satu hal dan dengan hal yang sedang kita lakukan gitu teman-teman. Kayak contohnya ketika aku lagi ngajar, kalau dulu ya aku sedang ngajar nih, tapi ketika ada satu sensasi datang, pikiranku tuh kemana-mana sudah. Itu artinya aku sudah tidak fokus. Maka sekarang aku masih mencoba untuk mindfulness gitu ya, hidup dengan fokus ke satu kegiatan yang sedang dikerjakan sekarang. Jika kalian mau mencoba itu akan sangat lebih baik. Jadi ketika kalian
contohnya lagi makan, jadi ya udah fokus ke makanannya, tidak usah kemana-mana pikirannya. Kalian lagi jogging, ya udah fokus ke kegiatannya, ngelihat kanan kiri gitu ya, tanpa memikirkan hal-hal lain kayak aku habis jogging mau ngapain ya, aku habis ini mau ngapain. Ada itu stop dulu, itu apa katanya nanti. Jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi kita terbiasa untuk hidup mindfulness gitu ya, hidup fokus terhadap hal yang sedang kita lakukan saat ini. Itu menurut aku sangat membantu sih teman-teman. Jadi sekian videoku hari ini. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Terima kasih karena kalian sudah selalu setia menonton setiap video-videoku. Semoga apapun yang aku sharingkan bermanfaat untukku pribadi dan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.